Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam. Untuk mulai pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Ini berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang model pembelajaran. Sebelumnya, apakah ada yang tahu jenis-jenis atau macam-macam dari model pembelajaran? Belum, Bu. Oke, baik. Oh ya, sebelumnya saya akan sharing dulu ya. Apakah sudah terlihat? Terlihat. Baik, di sini model pembelajaran itu ada beberapa macamnya, yaitu yang pertama ada pembelajaran berbasis masalah, selanjutnya ada model pembelajaran kooperatif, kemudian ada model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, selanjutnya ada model pembelajaran kontekstual, yang selanjutnya ada model pembelajaran inquiry, dan yang terakhir model pembelajaran pencapaian konsep. Dan di sini saya akan menyampaikan satu model pembelajaran saja, yaitu problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azza Alfiari dari Universitas Negeri Semarang, program studi teknologi pendidikan dengan NIM 110242173. Kita langsung saja masuk materi. Yang pertama, pengertian problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning adalah suatu hasil belajar yang didapatkan setelah adanya proses diskusi dan analisis mengenai suatu masalah. Pembelajaran berbasis masalah ini yaitu model pembelajaran yang menggunakan masalah dalam dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah. Dan untuk memperoleh pengetahuan dan konsep penting dalam mata pembelajaran. Model pembelajaran ini juga terkait dengan model pembelajaran lainnya, seperti model pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis pengalaman, pembelajaran nyata, dan pembelajaran bermakna. Selanjutnya, tujuan problem based learning ini yaitu untuk mendukung siswa untuk mengembangkan proses berpikir mereka melalui pengalaman menciptakan siswa yang mandiri. Ada 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, pengembangan kemampuan untuk berpikir tentang siswa dan fungsi masalahnya. Yang kedua, siswa juga dituntut untuk menjadi lebih dewasa dengan limitasi. Kemudian, siswa lebih mandiri. Karakteristik dari problem based learning ini, yang pertama, belajar dimulai dengan suatu masalah tentunya. Kemudian memastikan bahwa masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata peserta didik tersebut. Kemudian mengorganisasikan pelajaran di seputar masalah, bukan di seputar disiplin ilmunya. Kemudian memberikan tanggung jawab yang besar kepada pembelajar dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri. Selanjutnya menggunakan kelompok kecil, dan yang terakhir menuntut belajar untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari dalam bentuk suatu produk atau kinerja. Karakteristik juga disebutkan oleh Ibrahim M. Nur dan M. Nur. Yang pertama, pembelajaran mengedepankan pernyataan atau masalah. Yang kedua, berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Yang ketiga, penyelidikan autentik. Dan yang terakhir, menghasilkan produk atau karya. Di sini saya akan menyampaikan langkah-langkah penerapan problem based learning. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Di sini pertama-tama itu guru menjelaskan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, menjelaskan perlengkapan yang dibutuhkan, dan memotivasi siswa untuk aktif memecahkan masalah yang dipilih. Kemudian yang kedua, merorganisasi siswa untuk belajar.
Di sini guru itu membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang dipilih tadi. Kemudian membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Ini guru berperan untuk mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai dan melakukan eksperimen untuk mendapat penjelasan serta pemecahan masalah. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam tahap ini, guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan bentuk laporan yang sesuai untuk menunjukkan hasil penyelidikan maupun laporan dan laporan ini juga dapat berbentuk laporan tertulis, video maupun model lainnya. Yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah terakhir ini itu guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang sudah dilewati tadi. Selanjutnya, kelebihan penerapan problem-based learning menurut Ari Soimin. Yang pertama, kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata, tentunya juga dapat membangun pengetahuannya sendiri bagi siswa. Selanjutnya, berfokus pada masalah, kemudian terjadi aktivitas ilmiah pada peserta didik tentunya, kemudian terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan, dan kelebihan selanjutnya kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Selanjutnya, kemampuan melakukan komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi. Yang terakhir, peer teaching. Yang terakhir, kekurangan problem-based learning menurut Ari Soimin juga. Yang pertama, tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran. Ada bagian yang dimana peserta didik itu dapat berperan aktif dalam menyajikan materi. Yang kedua, kekurangan verbal ini juga lebih cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan masalah. Yang terakhir, dalam kekurangan yang terakhir itu dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman peserta didik yang tinggi, itu akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugasnya. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, jika tidak ada, saya bacakan kesimpulan dari materi kita pada pertemuan kali ini. Pembelajaran basis masalah atau pembelajaran basis learning, yaitu pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai sumber belajarnya. Dengan sistem ini, siswa juga akan dapat memecahkan suatu masalah dengan pengetahuan yang dimilikinya. Dan siswa juga akan berusaha mengingat pengetahuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam problem-based learning ini, siswa dituntut untuk berpikir secara luas dan cerdas untuk menemukan solusi dari masalah yang disarankan oleh guru. Siswa juga dituntut untuk berperan aktif dalam mengajar. Dengan sistem pembelajaran based learning ini, kegiatan pembelajaran juga dapat lebih bermakna bagi siswa tentunya, dan siswa juga dapat lebih memahami ilmu ini sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Guru juga perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang pendekatan yang berpusat pada siswa yang berbeda. Salah satunya adalah pembelajaran berbasis masalah. Karena tantangan hidup saat ini dan untuk masa depan itu menjadi lebih kompleks dan menuntut setiap orang untuk dapat menghadapinya secara individu di berbagai bidang, cara, tata krama, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.